Salam, salam kasih, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak. Mari kita membuka katekese hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas karya agung-Mu. Kami dapat merayakan peristiwa Paskah yang sungguh luar biasa. Peristiwa terbesar dalam sejarah penyelamatan umat manusia. Karena Putra-Mu Yesus Kristus yang dikurbankan di kayu salib, wafat dan bangkit pada hari ketiga, menjadikan kami putra-putri-Mu, diangkat menjadi putra-putri-Mu. Karena makna di salib inilah perjalanan salib Yesus dan salib Yesus, sehingga kami dapat diselamatkan dari segala dosa yang membuat kami terpisah daripada-Mu. Berkatilah kegiatan katekese kami ini agar berguna bagi tumbuh kembang iman kami, terutama dalam memahami makna Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan, serta bangkit pada hari ketiga. Semoga materi ini berguna bagi pewartaan iman kami dimanapun kami berada. Berkatilah kami, bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami selalu dituntun untuk menjadi pribadi yang baik benar dalam mewartakan firman dan sabda-Mu dimanapun kami berada. Semua doa ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan beraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, pada hari ini memang materinya harusnya saya sajikan 2 termen. Mudah-mudahan hari ini bisa 2 termen ini atau 2 materi ini bisa disampaikan secara sinkron. Seharusnya minggu lalu saya sampaikan, tetapi karena ada satu dan lain hal, maka kemarin atau minggu lalu tidak terjadi katekese. Nah, ini kita akan menyampaikan. Tapi pertama-tama saya mengucapkan selamat Paskah kepada kita semua. Allah telah membangkitkan Yesus Kristus, dan berkat kebangkitannya kita dimenangkan oleh Yesus Kristus, karena Yesus Kristus mau mati, mau solider seperti manusia dan menyelamatkan umat manusia, dan akhirnya mengalahkan maut sebagai bentuk ketakutan manusia yang terjadi dari dahulu sampai sekarang. Dan akibatnya karena maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus, maka maut menjadi saudara kita, hanya memisahkan jasmani dan rohani kita. Dan pada waktunya kita akan bersatu dengan Allah, dan jasmani dan rohani kita akan bersatu pada hari penghakiman terakhir seturut kehendak Allah Bapa di surga. Bapak-bapak yang terkasih, materi pada hari ini adalah Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sesuai berdasarkan iman Katolik, dan juga bisa menginspirasi kawan-kawan yang dari gereja-gereja denominasi lain, bagaimana Yesus wafat, Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Kalau memang waktunya tiba nanti, ini akan saya bagi 2. Jadi pembagiannya berikutnya nanti materinya bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi kalau misalnya bangkit pada hari ketiga tidak bisa disampaikan pada minggu atau hari ini, nanti kita lanjutkan pada minggu depan, karena cukup panjang, supaya mungkin banyak yang harus memahami makna Yesus disalibkan, wafat dan dimakamkan. Baik, saya akan menyampaikan materi ini. Yesus rupanya sadar bahwa bencana yang maha dahsyat akan menimpanya tanpa ampun. Sebagai manusia, ia tentu takut, bahkan takut sekali. Ia sedemikian takut sampai keringat dingin mengucur bercampur darah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa tahu itu dalam kitab suci. Pada saat itulah di Taman Zaitun tercipta sebuah doa yang paling indah yang pernah diucapkan oleh seorang anak manusia di bumi ini. Nah, ini adalah doa terindah yang diucapkan oleh seorang manusia di bumi ini. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kutipan dari Injil Lukas bab 22 ayat 42. Nah, ini menginspirasi sekali. Doa yang sungguh luar biasa. Doa yang dicetuskan seorang anak manusia. Dialah Yesus Kristus. Dan doa ini sungguh maha dahsyat. Karena doa ini adalah doa di mana semua kehendak Allah terjadi atas diri kita. Jadi apapun yang terjadi dalam diri kita, kekhawatiran-kekhawatiran kita, itu semua adalah kehendak Allah. Untuk memaknai itu memang butuh proses yang panjang.
Tidak bisa kita hanya mengandalkan diri kita. Lalu Yesus dikhianati oleh sahabatnya dengan ciuman. Ia dijual dengan harga 30 perak. Karena sudah dijual, ia ditangkap. Ia dihadapkan ke pengadilan agama. Ia didakwa bertubi-tubi. Ia berdiri di sana tanpa seorang pembela pun. Malahan di luar pengadilan itu, seorang sahabat kepercayaannya dengan bersumpah mengatakan secara terbuka bahwa ia tidak mengenal Yesus. Nah, jadi dalam peristiwa Paskah, hal-hal ini pasti akan selalu kita dengarkan dalam firman dan sabda Tuhan yang dibacakan. Mulai dari Jumat Agung, ya. Tapi sebenarnya mulai dari Minggu Palma, bacaan-bacaan di gereja Katolik atau gereja Kristen yang lainnya sudah mengarahkan bacaan-bacaan itu pada peristiwa di mana Yesus memasuki Yerusalem sebagai raja. Setelah itu beberapa hari kemudian dia harus menderita sengsara, lalu wafat dan bangkit pada hari ketiga. Nah, malahan di luar pengadilan itu, seorang sahabat kepercayaannya dengan bersumpah mengatakan secara terbuka bahwa ia tidak mengenal Yesus. Ini luar biasa sekali. Apa yang menimpa Yesus pada malam itu, bencana tidak hanya berhenti di situ saja. Atas nama seluruh bangsa, para rohaniawan menyerahkan dia kepada pemerintah penjajah supaya diadili. Mereka sudah mengatur skenarionya, Yesus harus mati. Dan itu terjadi. Pengadilan di depan Pilatus itu hanya untuk memenuhi formalitas saja. Semua sudah diatur, pemerintah penjajah pun tidak keberatan. Demi kepentingan politik dan stabilitas, apalah artinya satu nyawa dihilangkan? Yesus akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati itu pun berjalan mulus. Itulah akhir perjalanan hidup Yesus. Nah, itu kita bisa baca dalam Injil Sinoptik, Injil Matius, Markus, Lukas, dan Injil Yohanes. Itu mengisahkan sesuatu yang sama, walaupun dengan versi-versi yang berbeda-beda dalam tata bahasa dan keterangan. Nah, ini pertanyaan bagi kita, yang mungkin bagi orang Kristiani sering bertanya-tanya, mengapa Yesus dihukum mati? Supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam pemahaman iman kita. Mengapa Yesus dihukum mati? Ini adalah suatu pertanyaan. Dan itu juga menjadi suatu pertanyaan yang sering ditanya oleh orang-orang lain. Kalau dia Tuhan, mengapa dia harus dihukum mati? Kalau dia Tuhan, seharusnya dia bisa melepaskan hukuman mati itu, karena dia Tuhan. Dan ini yang sering menggoyang iman kekristenan kita. Pertanyaan ini kadang kita sulit menjawabnya. Bahkan kita sering ngelantur menjawabnya. Mungkin karena kita kurang referensi atau kurang membaca kitab suci atau kurang juga menghayati makna Yesus dihukum mati. Nah, mengapa Yesus dihukum mati? Jawabannya akan panjang ya. Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kata kitab suci. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Namun ia disalibkan sekitar umur 30 tahun sebagai seorang pemberontak dan perampok. Nah, ini ya. Sebagai seorang pemberontak dan perampok. Ya. Padahal Yesus tidak pernah mencita-citakan kekuasaan politik. Kita bisa lihat Yohanes bab 6 ayat 15, Markus bab 8 ayat 29 sampai 30. Maka perlu ditanyakan bagaimana mungkin Yesus dihukum mati sebagai tahanan politik. Untuk itu perlu diperhatikan pengadilan Yesus sendiri dan apa yang dituduhkan terhadap Yesus. Adakah pertemuan Mahkamah Agung merupakan sidang resmi atau tidak? Kurang jelas. Dalam Matius bab 26 ayat 3 sampai 4 dikatakan pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan membunuh dia. Jadi jelas ya. Lihat juga Markus bab 14 ayat 1, Lukas bab 22 ayat 2. Pertemuan yang terjadi beberapa waktu sebelum Yesus dihukum mati ini rupanya bersifat tidak resmi. Namun mengenai perundingan itu, Yohanes bab 11 ayat 47 sudah berkata, lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Sebetulnya orang Farisi tidak berhak ikut Mahkamah Agung. Nah, itu harus kita pahami. Maka barangkali Yohanes tidak terlalu membedakan antara sidang resmi dan tidak resmi.
Begitu juga sidang berikut yang disebut oleh Injil Sinoptik, Matius bab 26 ayat 57, Markus bab 14 ayat 53, dan Lukas bab 22 ayat 66. Belum tentu sidang resmi. Nah, rumus Matius bab 26 ayat 57 atau Markus bab 14 ayat 55, imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agung agak kabur dan sidang resmi pada malam hari. Lihat Matius bab 26 ayat 20 atau Markus bab 14 ayat 17. Matius bab 27 ayat 1 atau Markus bab 15 ayat 1. Tidak sah. Maka Lukas di bab 22 ayat 66 memindahkannya ke siang hari. Berarti kalau siang hari itu tidak sah. Ya. Atau malam hari, malam hari itu tidak sah, maka memindahkannya ke siang hari. Kemungkinan besar bahwa sidang Mahkamah Agung tidak lain daripada pertemuan beberapa orang penting di tempat Kayafas. Jadi beberapa orang penting saja di tempat Kayafas. Menurut Yohanes bab 18 ayat 13 dan ayat 24. Mula-mula kepada Hanas, sesudah itu Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas. Nah, ini sudah terbelenggu ya. Terbelenggu itu artinya dia sudah pasti disesah atau disiksa. Dan terbelenggu itu berarti dia menggunakan belenggu, ya, seperti borgol atau borgol pada zaman itu, ya. Sifat tidak resmi mungkin dapat disimpulkan juga dari jawaban orang Yahudi kepada Pilatus. Kami tidak diperbolehkan membunuh orang. Yohanes 18 ayat 31. Jadi ada kontradiktif mereka, ya. Mereka tidak diperbolehkan membunuh orang, tetapi mereka membunuh orang. Makanya itu sudah disampaikan oleh Yesus. Ya kan? Mana ya yang baik, ya, menyelamatkan orang pada hari Sabat atau membunuh orang pada hari Sabat? Jadi penggenapan itu terjadi. Yesus sudah menyampaikan itu untuk mereka segera bertobat, tetapi pertobatan mereka terlambat. Ya. Jadi pertobatan yang Yesus sampaikan itu, serukan itu menjadi suatu tanda bahwa pertobatan itu bagi mereka terlambat, tetapi bagi orang yang percaya tidak terlambat. Justru rahmat pengampunan yang mereka dapatkan. Nah, maksudnya mungkin kami tidak diperbolehkan menyalibkan orang. Jadi artinya tidak membunuh orang itu artinya tidak menyalibkan orang. Jadi kalau hukuman mati itu, kalau menyalibkan itu pasti mati. Ya. Hukuman mati cara Yahudi berarti rajam. Nah, itu perbedaannya. Orang Yahudi itu menghukum orang mati itu dengan rajam. Mungkin juga bahwa Pilatus mau mengontrol hukuman mati. Pendek kata, kemungkinan besar bahwa sidang orang Yahudi bersifat sementara saja. Jadi sidang Mahkamah Agung atau Mahkamah Agama itu kalau malam hari tidak sah, maka dinyatakan lagi pada siang hari. Kemudian hanya beberapa orang penting saja, ya. Sama halnya dengan sidang di hadapan Pilatus terhadap seorang terdakwa yang bukan warga negara Roma. Pilatus bisa bertindak menurut kebijakannya sendiri. Tidak perlu banyak prosedur. Kalau Pilatus berpendapat bahwa tuduhan terhadap Yesus mempunyai dasar, ia dapat menjatuhkan hukuman. Nah, jadi Pilatus ini punya hak otoriter untuk menghukum orang. Dari papan di atas salib, jelaslah bahwa Yesus memang dihukum mati oleh Pilatus. Jadi jelas ya. Siapa yang katakan Yesus tidak dihukum mati oleh Pilatus? Yesus dihukum mati oleh Pilatus. Dan bahwa alasan yang dibawakan bersifat politik, raja orang Yahudi. Jadi alasan dia dihukum mati karena Yesus adalah raja orang Yahudi. Nah, itu alasan dia dihukum mati, ya. Jadi bapak-bapak yang terkasih, kalau kita membaca kitab suci, jangan membaca itu hanya setengah-setengah. Coba diperdalam ayat kitab suci itu, ya. Jangan kita perdebatkan, oh Yesus itu, ya kan, tidak dijatuhi hukuman mati. Yesus itu dijatuhi hukuman mati. Makanya Pilatus menegaskan itu karena otoritas dari Pilatus itu kuat. Ya. Dan hati-hati membaca ini. Ya. Sama halnya dengan sidang di hadapan Pilatus terhadap seorang terdakwa yang bukan warga negara Roma, Pilatus bisa bertindak menurut kebijakannya sendiri, tidak perlu banyak prosedur. Jadi Pilatus itu menganggap dirinya penguasa dunia yang bisa mengendalikan hidup mati seseorang. Nah, hidup mati seseorang ini adalah sesuatu yang mutlak. Jadi seperti itu, bapak-bapak yang terkasih. Nah, jadi jelas
Ya. Dari papan di atas salib, jelaslah bahwa Yesus memang dihukum mati oleh Pilatus. Dan bahwa alasan yang dibawakan bersifat politik, raja orang Yahudi. Ya. Bagaimana Yesus dapat dihukum mati atas tuduhan politik kalau ia sendiri menolak segala kehormatan dan kegiatan politik. Ini sebentar ya. Saya lagi ada penyuluhan, ada apa-apa ya? Anduknya diganti. Ya. Sama halnya dengan sidang di hadapan Pilatus terhadap seorang terdakwa yang bukan warga negara Roma, Pilatus bisa bertindak menurut kebijakannya sendiri, tidak perlu banyak prosedur kalau Pilatus berpendapat bahwa tuduhan terhadap Yesus mempunyai dasar. Ya. Ia dapat menjatuhkan hukuman. Jadi jelas ya Bapak-bapak yang terkasih. Jadi jangan ada perdebatan mengenai betulkah Yesus dijatuhi hukuman mati, ya jelas dia dijatuhi hukuman mati. Ya. Bagaimana Yesus dapat dihukum mati atas tuduhan politik kalau ia sendiri menolak segala kehormatan dan kegiatan politik? Kiranya jawabannya terdapat dalam pertanyaan Imam Agung, apakah engkau Mesias? Nah, ini dia. Matius bab 26 ayat 23. Ya. Matius 26 ayat 63. Artinya Raja Israel, Markus bab 15 ayat 30. Gelar Mesias mempunyai arti ganda, arti keagamaan dan arti politik. Hal itu ditunjukkan oleh jawaban Yesus kepada Pilatus dalam Injil Yohanes bab 18 ayat 34. Tetapi apa alasan Imam Agung bertanya kepada Yesus perihal Mesias? Itu tidak jelas. Ya. Sebagai suatu hipotesis mungkin dapat diberikan keterangan yang berikut ini. Yesus mengusir orang dari Kenisa. Markus 11 ayat 15 sampai 17. Dan selanjutnya ya. Lihat juga Yohanes 2 ayat 13 sampai 17. Hal itu diketahui oleh Pilatus yang mempunyai istana tepat di samping Kenisa. Jadi istana Pilatus itu tepat di samping Kenisa. Karena perayaan Paskah yang mengenangkan pembebasan Israel dari Mesir adalah hari kemerdekaan orang Yahudi, maka tidak jarang terjadi unjuk rasa pada hari itu. Bisa jadi bahwa huru-hara di Kenisa yang disebabkan oleh kelompok orang Galilea itu, yakni Yesus dan para rasulnya, memberi kesan bahwa ada unjuk rasa atau bahkan pemberontakan. Waktu itu ada suatu persetujuan antara para penjajah dan orang Yahudi, bahwa orang Roma yang najis dalam pandangan Yahudi tidak akan menginjak tempat suci. Maka wewenang atas Kenisa atau Bait Allah telah diserahkan kepada Imam Agung. Nah, oleh karena itu mungkin sekali bahwa Pilatus minta pertanggungjawaban dari Kayafas atas huru-hara yang terjadi di Kenisa. Ya. Kalau demikian maka pertemuan Kayafas dan kawan-kawannya Yohanes bab 11 ayat 47 sampai 50 dan juga Markus bab 11 ayat 18 dimaksudkan untuk membicarakan masalah ini. Mereka mengambil keputusan menyerahkan Yesus kepada Pilatus sebab sudah lama mereka berusaha menangkap Yesus. Tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak menganggap dia nabi. Matius bab 21 ayat 46. Sekarang ada kesempatan tentara Pilatus telah menangkap seorang pemberontak yang namanya Barabas. Mereka minta barangkali diam-diam supaya Barabas dibebaskan. Matius 27 ayat 20. Ya, dan seterusnya. Dan sebagai ganti Barabas, mereka menyerahkan Yesus. Mungkin sekali bahwa tuduhan di atas salib semula dimaksudkan untuk Barabas dan kemudian dikenakan kepada Yesus karena permainan orang Yahudi. Nah, jadi ini ada yang sering diputarbalikkan faktanya. Bahwa sebenarnya dijatuhi hukuman mati itu adalah Barabas, ya. Tetapi karena permainan politik, ya, akhirnya yang dijatuhi hukuman mati itu adalah Yesus. Ya, inilah permainan politik orang Yahudi. Alasannya adalah pembersihan Kenisa. Tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap Yesus serta pertanyaan Imam Agung sebenarnya berhubungan dengan perlawanan yang sudah lama ada antara Yesus dan para pemimpin Yahudi. Jadi adalah dendam, iri hati, kecemburuan yang sudah cukup lama yang terjadi. Kurang lebih 3 tahun kejadiannya. Ya. Jadi kejadian 3 tahun itu ya terus diungkit-ungkit. Dan akhirnya tepat pada waktunya itu mereka melihat ada kesempatan. Ketika seorang pemberontak yang bernama Barabas itu dijatuhi hukuman mati, mereka menawar ya
Karena apapun yang terjadi, ya, mereka harus mencari nama di depan Pilatus supaya tidak terjadi huru-hara. Ya. Karena apa yang tadi saya sampaikan, rumah Pilatus di samping Kenisa. Jadi misalnya rumahnya di samping Kenisa, ya pastilah kedengaran apa yang terjadi di sebelah. Nah, akhirnya harus dikatakan bahwa Yesus menjadi kurban kebencian dan permusuhan para pemimpin agama Yahudi. Yesus disingkirkan atas nama hukum Allah. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Nah, Bapak-bapak yang terkasih, pembunuhan keagamaan. Ini yang terjadi dengan Yesus. Pembunuhan terhadap Yesus adalah pembunuhan keagamaan. Mungkin alasan konkret bertindak melawan Yesus adalah pembersihan Kenisa. Jadi mereka membunuh Yesus atas agama. Lihat Markus bab 11 ayat 28 dan seterusnya ya. Tetapi dasarnya sungguhnya ialah pewartaan Yesus yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Jadi motifnya menjadi motif politik ya. Jadi mereka takut atas apa atau pewartaan yang dianggap berbahaya bagi kedudukan dan kuasa para pemimpin agama Yahudi. Nah, jadi seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian sengsara, wafat, dan pemakaman. Ya. Tadi dari bagian yang pertama yang saya sampaikan tadi itu, ya. Dari materi hari ini, ya. Pertanyaan sudah dijawab, ya. Mengapa Yesus dihukum mati? Dan kesimpulannya Yesus dihukum mati karena praktek keagamaan. Ya, ini adalah pembunuhan keagamaan. Menghalalkan ya, sampai orang bayaran dari para pemimpin orang Yahudi itu bilang ya, mereka siap menanggung ya kan darah kalau itu darah orang yang benar katanya. Ya jelas. Jadi luar biasa sekali yang terjadi ini. Nah, berikutnya sengsara, wafat, dan pemakaman. Pada akhir pengadilan di muka Pilatus, Markus bab 15 ayat 15 berkata, Pilatus membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya. Tahu disesah Bapak Ibu? Disiksa. Ya. Jadi Yesus itu pasti mati karena sudah disesah. Ya. Kalau kita lihat film Mel Gibson, ya. Itu kan yang sempat diprotes itu, Yesus itu disesah itu luar biasa tuh. Ya. Cambukannya itu, bahkan cambuknya bukan menggunakan cambuk biasa, cambuknya mencabik daging ya, terjabut ya. Nah, karena Mel Gibson itu menggunakan ya, bukan hanya penelitian secara kesusastraan, tetapi ya, penelitian yang ilmiah ya. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Jadi Pilatus ya, ini tetap dia sangat benci, dendam dengan pemberontakan yang dilakukan oleh Barabas, tapi kebenciannya disalurkan pada Yesus. Lalu diserahkannya untuk disalibkan. Nah, ini adalah cuci tangan Pilatus yang luar biasa. Dan kata disalibkan ini adalah hukuman. Jadi Yesus tetap tidak lepas dari hukuman mati. Jadi sebenarnya kamuflase Pilatus saja. Ya. Kebencian yang begitu dalam dan Pilatus tahu, itu dimanfaatkan Pilatus supaya kejeraan untuk melakukan pemberontakan itu terjadi. Nah, Barabas ini dijadikan antek-anteknya Pilatus, bahwa dia dibebaskan ya, dan menjadi antek-anteknya orang-orang Yahudi ya, supaya ya kan orang-orang Yahudi, orang-orang banyak itu ya, merasa diri mereka ya kan, atau pengikut Yesus itu ya, harus tunduk dengan pemimpin-pemimpin Yahudi yang telah ditetapkan, ya kan, struktur masyarakat Yahudi yang telah ditetapkan. Nah, jadi kita bisa lihat di Matius 27 ayat 26, Yesus didera serta dimahkotai duri, dan itu sebenarnya sudah merupakan awal penyalibannya. Jadi awal penyalibannya itu ya itu. Jadi penderitaan sengsaranya luar biasa. Ya, kita tahu mahkota duri kemudian sudah merupakan awal penyalitannya. Dia didera. Kata didera disiksa. Ya. Lukas bab 23 ayat 25 berkata, Yesus diserahkan kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya.
Lihat Yohanes 19 ayat 16. Lalu mulai jalan salib yang oleh setiap pengarang Injil diceritakan dengan caranya sendiri. Jadi mengapa versinya itu menurut penulis Injil? Karena mereka ada yang menyaksikan langsung, ada yang mendengarkan dari orang-orang, ada tetapi saksi pertama yang menceritakan itu. Ya. Lalu mulai jalan salib yang oleh setiap pengarang Injil diceritakan dengan caranya sendiri. Yohanes bab 19 ayat 16 sampai 17 sangat singkat. Injil sinoptik Markus 15 ayat 21 saja dan seterusnya ya. Markus bab 25 ayat 21 dan seterusnya. Lalu menyebut Simon dari Kirene ya. Dan Lukas bab 23 ayat 27 sampai 31 juga berbicara mengenai perjumpaan dengan wanita-wanita Yerusalem. Semua amat sederhana, simple. Jadi sangat simpel sekali. Mengapa itu disimpelkan? Pasti ada tekanan politis dan tekanan agama waktu itu. Begitu pula kisah penyaliban. Pertama-tama disebut peristiwa penyaliban sendiri di Gunung Golgota, Markus bab 15 ayat 22 sampai 26. Oleh Matius dan Markus secara khusus disebut anggur bercampur empedu, yang dimaksud sebagai semacam obat penenang, tetapi ditolak oleh Yesus. Ya, supaya Yesus itu yang menderita sengsara itu kengeriannya tidak menjadi-jadi, karena sudahlah dicambuk, tercabik kulitnya, dagingnya terlepas, ya, tulang belulangnya nampak, kemudian dipaku di kayu salib, ya. Makanya diberikan semacam anggur bercampur empedu untuk obat penenang. Jadi mereka juga punya namanya obat penenang, ya. Tetapi ditolak oleh Yesus. Permohonan ampun untuk mereka yang menyalibkan Yesus, ya, terdapat dalam kebanyakan naskah Lukas. Jadi Lukas yang banyak menulis itu. Bab 23 ayat 34. Semua pengarang Injil berbicara mengenai pembagian pakaian Yesus, tetapi Yohanes bab 19 ayat 23 menegaskan bahwa jubah tidak dibagi melainkan diundi. Nah, ya. Karena mereka Matius, Markus, Lukas itu, ya, mendengar dari persepsi orang lain atau saksi pertama, tetapi Yohanes menyaksikan langsung, ya. Jadi seperti itu, Bapak-bapak yang terkasih. Supaya jangan sampai ada pertanyaan mengapa ini berbeda, Yohanes berbeda. Yohanes menyaksikan sendiri, ya. Menegaskan bahwa jubah tidak dibagi melainkan diundi. Semua pengarang Injil juga menyebut tulisan di atas salib yang menurut Yohanes bab 19 ayat 20-22 kemudian dipersoalkan oleh orang Yahudi. Jangan menulis raja orang Yahudi, tetapi ia berkata, aku ini raja orang Yahudi. Bahwa ada dua orang yang disalibkan bersama Yesus dikatakan juga dalam semua Injil. Jadi jelas, benar bahwa ada dua orang. Ini kan untuk menyaksikan atau sebagai saksi bahwa betul Yesus itu disalibkan. Jadi kesaksian orang Yahudi itu sahih atau palin kalau ada lebih dari satu orang, minimal dua orang menyaksikan itu. Nah, sebelah kiri kanan itu menegaskan bahwa betul Yesus disalib. Jadi kalau ada yang masih mengatakan Yesus tidak disalib, itu adalah orang yang tidak mau membaca kitab suci dan tidak mau mendalami kitab suci. Ya. Artinya orang tidak mau membaca kitab suci. Baca kitab suci. Ya. Jadi seperti itu. Dan ada dua orang itu, semua pengarang Injil menuliskan itu memang ada dua orang yang disalibkan di kiri kanan. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih, ini untuk bukan membantah ya, tetapi kita harus menjelaskan, memberikan informasi yang benar kepada orang Kristiani. Jangan terkotang kantung ya, ombang-ambing. Jadi memang yang dijelaskan itu lebih bersifat ya umum, tetapi kita harus menjelaskan berdasarkan kitab suci, ya. Nah, jelas di situ. Lalu apa yang terjadi? Ya, bahwa ada dua orang yang disalibkan bersama Yesus dikatakan juga dalam semua Injil. Sinoptik juga berbicara mengenai olok-olok, tetapi Yohanes tidak. Ya. Jadi Yohanes tidak mendengarkan olok-olok itu. Mungkin itu bumbu-bumbu yang ditambahkan oleh orang-orang sehingga ditambah diolok, ya. Tetapi Yohanes tidak. Mengapa? Karena Yohanes ada di dekat salib Yesus. Tidak berani orang mengolok-ngolok. Karena apa? Ada tentara Romawi. Siapa yang berani mengolok bisa disalibkan atau didera, ya. Karena hukuman itu adalah hukuman tertinggi yang diberikan oleh Roma kepada orang-orang Yahudi yang melaksanakan pemberontakan, ya. Nah, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi jelas di situ. Juga hanya Yohanes, ya. Semua berkata bahwa Yesus haus, tetapi Yohanes bab 19 ayat 28 sampai 30 memberi tekanan pada peristiwa ini.
Juga hanya Yohanes bab 19:25-27 yang menceritakan bagaimana Yesus menyerahkan ibunya kepada muridnya dan menyerahkan Rasul Yohanes kepada Maria. Ya. Karena Yohanes tepat berada ya di samping salib Yesus bersama ibunya. Jadi jika ada yang meragukan ini adalah suatu jawaban yang jelas. Ya. Pengampunan penjahat yang baik hanya terdapat pada Lukas bab 23 ayat 39 sampai 43. Nah, ini hanya terdapat pada Lukas. Kok bisa Lukas menulis itu? Ya jelas. Ya, Lukas pasti mendengarkan dari saksi pertama. Wafat Yesus disertai kegelapan yang hanya disebut dalam Injil Sinoptik, juga dikatakan bahwa tabir bait suci terbelah dua. Matius 27 ayat 51 sampai dan seterusnya. Dan ada tanda-tanda lain. Dalam Injil Sinoptik juga diceritakan kesaksian kepada kepala pasukan. Dalam rumusannya agak berbeda. Begitu juga sabda terakhir Yesus sendiri dirumuskan secara lain-lain oleh masing-masing pengarang. Menurut Markus bab 15 ayat 34, Yesus berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sesuai dengan Mazmur 22 ayat 2. Ya, itu disesuaikan dengan Mazmur bab 22 ayat 2. Lalu Matius 27:46 hampir sama. Tetapi Lukas 23 ayat 46 berbunyi, Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, dalam Yohanes bab 19 ayat 30 Yesus berkata, sudah selesai. Jelas sekali bahwa Injil-Injil tidak bermaksud melaporkan sabda Yesus. Ya. Jadi ini hanya menjelaskan keterangan tetapi tidak ingin artinya jelas sekali bahwa Injil-Injil tidak bermaksud melaporkan sabda Yesus. Rumusan Yohanes tentu harus dihubungkan dengan Yohanes bab 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Salib merupakan puncak ketaatan Yesus kepada Bapa. Hal yang sama juga mau dinyatakan oleh Injil-Injil yang lain. Kepercayaan yang diungkapkan dalam Lukas bab 23 ayat 46 juga ditunjuk oleh Matius dan Markus yang mengutip Mazmur 22 yang dalam ayat 25 berkata, Ia tidak memandang hina ataupun rasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Jadi solider atau solidaritas ditunjukkan Yesus ini adalah solidaritas bagaimana Yesus mengungkapkan dirinya sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang hina dina. Sesudah wafatnya Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan. Yang memakamkan Yesus ialah Yusuf dari Arimatea yang namanya disebut dalam semua Injil. Ya, menurut Yohanes bab 19 ayat 29 ia dibantu oleh Nikodemus. Jadi semua Injil mengatakan Yusuf Arimatea, tetapi di Injil Yohanes telah kita tahu bahwa ada yang membantunya, satu muridnya yaitu Nikodemus. Beberapa wanita dari Galilea juga disebut. Sebelum Yesus diturunkan dari salib diminta izin dahulu dari Pilatus. Menurut Markus bab 15 ayat 44, Pilatus heran bahwa Yesus sudah mati dan minta keterangan dari kepala pasukan. Nah, mengapa Pilatus tuh heran Yesus mati? Nah, ini misteri. Ya. Makanya Pilatus heran kok Yesus mati. Apakah instruksi Pilatus itu tidak dilaksanakan atau dijalankan secara operasional prosedur yang benar? Ya. Nah, ini juga mengungkapkan suatu pertanyaan. Ya. Mengenai hal itu, Yohanes memberi kesaksian panjang dan sangat resmi. Hati Yesus ditikam oleh serdadu guna membuktikan kematiannya. Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Kemudian jenazah Yesus dibaringkan dalam kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Yohanes bab 19 ayat 41. Lihat Lukas bab 23 ayat 53. Matius bab 27 ayat 62 sampai 66 menambahkan bahwa dengan persetujuan Pilatus makam itu dimaterai dan dijaga oleh orang Yahudi. Yesus dihukum mati dan disalibkan sebagai seorang penjahat. Memang sesudah wafatnya ia dimakamkan penuh hormat dan kesalehan oleh sahabat-sahabatnya, tidak bersama dengan kedua orang tersalib yang lain. Namun kehormatan sesudah wafatnya tetap tidak dapat menutupi kehinaan dan kerendahan kematiannya di kayu salib. Jadi walaupun dimakamkan dengan layak sesuai dengan tradisi Yahudi, tetapi kehinaannya disalib tidak bisa terbantahkan. Yesus menurut hukum dapat disalibkan sebenarnya hanyalah budak dan penjahat.
Ya. Jadi yang bisa disalibkan itu hanya budak dan penjahat sebenarnya. Yang sungguh melakukan kejahatan yang benar, yang besar. Ya. Salib merupakan hukuman yang hanya dipakai terhadap orang yang dijajah. Kengerian salib begitu besar sehingga menjadi batu sandungan begitu banyak orang. Ya. Lihat Galatia 5 bab 11. Galatia bab 5 ayat 11. Salib bukanlah sesuatu yang biasa, melainkan suatu penghinaan yang amat luar biasa, bukan hanya karena penderitaan fisiknya, tetapi terutama karena arti sosialnya. Orang yang disalibkan kehilangan segala kehormatan dan penghargaan dalam masyarakat. Adanya hukuman yang sekeras itu menunjukkan bahwa seluruh masyarakat bersikap keras dan kurang berperi kemanusiaan. Jadi itu, ya, masyarakat yang keras dan kurang berperi kemanusiaan. Para lawan Yesus sungguh membencinya dengan kebencian yang sangat bengis dan ingin membinasakannya secara total. Tidak hanya sebagai seorang pribadi, melainkan justru sebagai tokoh masyarakat. Penyaliban selalu mempunyai arti sosial politik, sering juga bertujuan menakut-nakuti orang. Hanya para musuh Yesus berani memandangnya di kayu salib dan mengolok-ngolokkannya. Para rasul dan lain-lain lari karena tidak tega menyaksikannya. Salib merupakan tanda penolakan total terhadap Yesus. Jadi salib itu ya jelas. Jadi kalau ada yang masih tersinggung jika ada orang yang menghina salib, berarti dia belum mendalami kitab suci secara dalam. Jadi seperti itu. Maka sebagai orang Kristiani, ya, bagi orang yang tidak mengimani ajaran iman Kristiani, ya, salib dipandang sebagai sesuatu yang hina-hina. Silakan. Karena itu adalah, ya kan, persepsi mereka. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang ketiga, makna kematian Yesus. Nah, ini bisa digali dalam surat Rasul Paulus. Dalam 1 Korintus bab 15 ayat 3-5 terdapat suatu rumusan iman Kristen yang singkat sekali, yang mungkin oleh Paulus diambil dari katekese umat. Sebagai ringkasan Injil, ia menyebutkan bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Jelas. Sesuai dengan kitab-kitab suci. Bahwa ia dimakamkan, bahwa ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab-kitab suci. Bahwa ia tampak kepada Kepas, lalu kepada ke-12 atau rasul, lalu tampak kepada 500 saudara lebih. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa telah meninggal. Lalu tampak kepada Yakobus, lalu kepada semua rasul. Terakhir dari semua, ia juga tampak kepada saya bagaikan kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, ini kesaksian Paulus yang dicatat, sehingga ini menerangkan bahwa tidak ada orang yang boleh mengatakan bahwa bukan Yesus ini disalib, tetapi jelas Yesus disalib, ya. Dan ini ditegaskan oleh Rasul Paulus. Pokok Injil kecil ini adalah 4 peristiwa besar, yaitu kematian, pemakaman, kebangkitan, dan penampakan. Ada 4 peristiwa besar. Maka ada kematian, pemakaman, ya, kebangkitan, dan penampakan. Ya. Yang mengesankan adalah bahwa hanya mengenai wafat dan kebangkitan dikatakan sesuai dengan kitab-kitab suci. Paulus tidak berkata sesuai dengan kitab suci, lalu mengutip ayat tertentu. Dengan kitab-kitab suci dimaksudkan seluruh kitab suci. Jadi lebih dari 1 kitab-kitab suci. Maka sesuai dengan kitab-kitab suci sama dengan sesuai dengan karya atau rencana keselamatan Allah, khususnya mengenai wafat dan kebangkitan Kristus, dikatakan bahwa di dalamnya karya keselamatan Allah terlaksana. Ya. Pemakaman dan penampakan ialah tanda bagi manusia. Pemakaman tanda kematian. Pilatus baru memberi izin pemakaman ketika terbukti bahwa Yesus sudah mati. Jadi Pilatus, ya kan, berpikir, ya, Yesus belum mati, tetapi karena Yesus sudah mati, ya, maka dia memberikan izin. Kebengisan Pilatus juga dia mempunyai rasa kemanusiaan, ya. Jadi rasa kemanusiaan Pilatus juga ada, ya. Tetapi harus ada izin. Penampakan tanda kebangkitan, maka satu demi satu disebutkan orang-orang yang mengalami penampakan. Nah, masih disebut satu keterangan lain lagi mengenai wafat Yesus karena dosa-dosa kita. Dalam 1 Tesalonika bab 2 ayat 15 dikatakan bahwa orang Yahudi membunuh Tuhan Yesus. Dari kisah Injil kelihatan bahwa itu memang tepat.
Dilihat dari sudut sejarah, wafat Yesus harus disebut pembunuhan. Ya. Tetapi dilihat dari sudut karya Allah, artinya disebut dengan Tetapi dilihat dari sudut karya Allah, artinya dengan pandangan iman, Paulus mengartikannya sebagai wafat karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi jelas ya. Dari kisah Injil kelihatan bahwa Yesus itu memang tepat. Dia dilihat dari sudut sejarah, wafat Yesus harus disebut pembunuhan. Sudut sejarah. Tetapi dari sudut iman, dia wafat bagi dosa-dosa kita. Lihat Galatia bab 1 ayat 4, Roma bab 8 ayat 3, juga 2 Korintus 5 ayat 21, atau lebih biasa karena atau untuk kita. 1 Tesalonika 5 ayat 10, lihat Roma 5 ayat 6 dan ayat 8, kemudian Roma 8 ayat 32, Roma 14 ayat 15. Biasanya dikatakan bahwa dengan kata-kata itu dimaksudkan wafat Kristus sebagai kurban untuk melunasi dosa-dosa kita. Tetapi Paulus tidak pernah memakai kata kurban untuk kematian Yesus. Hanya surat Ibrani bab 9 ayat 23 sampai bab 10 ayat 18 berbicara mengenai kurban Kristus. Tetapi dalam perbandingan dengan kurban-kurban perjanjian lama, jadi hanya dalam arti kiasan. Jadi Bapak-Bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, coba kita lihat Markus bab 10 ayat 45 mengatakan anak manusia datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini juga bahasa kiasan. Sebab uang tebusan adalah istilah yang sebetulnya berasal dari dunia pegadaian. Di dalam perjanjian lama juga dipakai sebagai uang pembebasan bagi seorang budak. Ada hukum di Israel bahwa orang selalu wajib membebaskan dengan membayar uang tebusan saudaranya yang jatuh dalam perbudakan. Lihat Imamat bab 25 ayat 47 sampai 55. Secara kiasan juga Allah sendiri disebut penebus karena membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Kiasan itu kemudian juga dipakai untuk menunjuk pada pembebasan dari perbudakan dosa. Di sini perlu diperhatikan bahwa ini hanya kiasan, sebab oleh dosanya manusia menjadi budak setan. Kalau Kristus disebut uang tebusan, ini tidak berarti bahwa ia diserahkan kepada setan. Dengan istilah itu diungkapkan bahwa manusia dibebaskan dari kuasa setan oleh Kristus. Untuk itu kadang-kadang juga dipakai kata membeli. Misalnya 1 Korintus bab 6 ayat 20, bab 7 ayat 23 dan seterusnya. Atau membebaskan. Roma 6 ayat 18 dan ayat 22 dan seterusnya. Pengampunan Efesius 1 bab 1 ayat 7, Kolose 1 ayat 14 dan seterusnya. Masih ada dua kata kiasan lain yang sering dipakai, yaitu mendamaikan dan membenarkan. Kata mendamaikan tentu mau menyatakan bahwa hubungan dengan Allah dipulihkan kembali. Tetapi aneh, walaupun manusia yang merusak hubungan itu, yang mendamaikan adalah Allah sendiri. Lihat Roma 5 ayat 10, 2 Korintus 5 ayat 18, ayat 19 ayat 20. Membenarkan sebetulnya berarti menyatakan benar, khususnya dalam pengadilan. Maksudnya orang yang benar harus dinyatakan benar oleh hakim dan yang salah harus dinyatakan salah. Tetapi Allah membenarkan orang durhaka. Misalnya Roma bab 4 ayat 5. Maka semua istilah itu hanya secara simbolis menyatakan bahwa manusia berdosa diterima oleh Allah. Bagaimana penebusan atau perdamaian atau pembenaran itu terjadi tidak dijelaskan oleh istilah-istilah itu. Jadi jelas yang dimaksud Paulus dengan karena kita atau karena dosa-dosa kita kiranya dapat menjadi jelas. Kalau 1 Korintus bab 15 ayat 5 dibandingkan dengan Roma bab 8 ayat 3, 1 Korintus bab 15 ayat 5 menyatakan Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sedangkan dalam Roma bab 8 ayat 3, Allah mengutus anaknya dalam daging karena dosa. Dalam Roma 8 ayat 3, karena dosa tidak dihubungkan dengan wafat Kristus, tetapi dengan kedatangannya di dunia, dengan kelahirannya seperti yang dikatakan dalam syahadat panjang, ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dengan cara yang lain lagi, hal itu dirumuskan Paulus dalam Filipi bab 2 ayat 6 sampai 8. Kristus Yesus walaupun serupa dengan Allah tak menganggap perlu tampil sebagai Allah, tetapi menghampakan diri, mengambil rupa seorang hamba dalam kesamaannya dengan manusia, dan secara lahiriah kelihatan seperti manusia. Ia merendahkan diri menjadi taat sampai mati di salib. Kristus yang diakui Allah benar dari Allah benar. Jadi jelas ya, Kristus yang diakui itu adalah Allah benar dari Allah benar. Di dunia tampil bukan sebagai Allah melainkan sebagai manusia.
Dalam segala hal, ia sama dengan kita, hanya tidak berbuat dosa. Ibrani bab 4 ayat 15, lihat bab 2 ayat 14. Bahkan dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21, Paulus sampai berkata, Allah membuat dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, dengan mengutus anaknya dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Roma 8 ayat 3. Allah membuat Kristus mengalami nasib orang berdosa. Buktinya adalah kematiannya, sebab upah dosa ialah maut. Roma bab 6 ayat 23. Bahwa Kristus sungguh sama dengan kita, benar-benar senasib dengan manusia-manusia yang lain, kelihatan dari wafatnya, karena dosa datanglah maut, dan maut telah menjalar kepada semua orang. Roma bab 5 ayat 12. Kristus pun karena menjadi manusia juga dikenai maut. Perlu diperhatikan bahwa dalam kitab suci, khususnya dalam tulisan Paulus, mati tidak sama dengan meninggal dunia. Jelas ya? Mati berarti meninggalkan dunia dalam kegelapan, dan itu akibat dosa. Seharusnya meninggal dunia sama dengan beralih dari dunia ini kepada Bapa, seperti yang dikatakan Yohanes mengenai Yesus, Yohanes 13 ayat 1. Tetapi manusia berdosa sudah tidak mengetahui di mana Bapa. Maka meninggal dunia berarti masuk ke dalam kegelapan penuh kebingungan. Keadaan inilah yang dalam kitab suci ditunjuk dengan istilah mati. Kristus mengalami maut karena senasib dengan manusia berdosa. Dalam arti inilah ia wafat karena dosa-dosa kita, yakni karena senasib dengan orang-orang yang harus mati karena dosa-dosa. Kristus mau mengalami nasib itu karena ia mengasihi aku dan menyerahkan